Memangnya logo Yahudi kenapa? Bukankah Yahudi itu manusia? Emang kenapa kalau ada logo Yahudi? Tapi tadi juga saya ke situ tidak ada logo Yahudi. Hanya warna biru gitu. Saya perhatikan semua tidak ada gitu. Kemudian dikatakan lagi di bawah masjid, di basement ada bunkers gitu. Saya tadi ke bawah juga tidak ada selain daripada kayu-kayu jati. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta dari Pasar Ibu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua baik-baik saja. Apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan melimpah-limpah. Pada hari ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana saudaraku kasih Tuhan, Kamarudin Simanjuntak dan juga rekan-rekannya ya datang sendiri ke Pondok Pesantren Al Zaitun ya saudara-saudara. Saudaraku kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kenapa Kamarudin Simanjuntak dan rekan-rekan datang ke sana? Bahkan mereka ya sangat tersentuh hati mereka. Bahkan Kamarudin Simanjuntak ya sedih dan bahkan mengeluarkan air mata ketika menyampaikan sesuatu kepada Panji Gumilang ya saudara-saudara. Bagaimana Kamarudin Simanjuntak melihat bahwa pemerintah seolah-olah memusuhi anaknya sendiri, memusuhi pondok pesantren yaitu Al Zaitun dan juga Panji Gumilang. Dan inilah yang membuat hatinya sedih ya saudara-saudara. Kenapa saudaraku? Karena Panji Gumilang ini ya menurut pandangan daripada Kamarudin, apa yang dituduhkan oleh beberapa orang ya tidak ada satupun yang betul ya, semuanya nampaknya berita hoax. Bagaimana ada yang mengatakan di dalam pembuatan minuman ada kata yang berlogokan Yahudi, padahal itu tidak ada menurut Kamarudin Simanjuntak karena mereka sudah survei sendiri ke tempat ya. Bahkan ada katanya pembuatan senjata di dalam pesantren pada waktu kemarin ya, itu lagi viral kemarin. Tapi Kamarudin Simanjuntak melihat tidak ada ya saudara-saudara. Karena inilah, karena kebenaran inilah, karena ya hal inilah makanya Kamarudin Simanjuntak dan rekan-rekan mendukung pondok pesantren ini, bahwa tidak ada ya pesantren yang lebih hebat ya, yang lebih bagus daripada ini ya. Dan juga mereka melihat bagaimana begitu ramahnya orang-orang di sana, begitu orang-orang di sana juga saudaraku ya sangat kuat toleransinya ya saudara. Seharusnya kita mendukung hal ini saudaraku ya. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Kebetulan semalam saya berbicara dengan teman-teman. Ada teman perempuan yang sudah gelar doktor, ada yang S2 dan sebagainya. Kebetulan membicarakan Pak Panji Gumilang. Yeah. Karena Panji Gumilang itu atau Profesor Dr. Panji Gumilang muncul di TV sore-sore. Nah, semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya aku pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, dia tidak bisa jelaskan. Terus yang kemudian, Pak Panji Gumilang ini ada bunkernya. Di bawah masjidnya itu ada menimbun senjata. Oh iya, gitu. Saya belum lihat, maka saya belum percaya. Kemudian ada juga di situ gudang apa itu, pabrik ya. Pabrik disebut itu gudang senjata juga. Maka saya tadi pagi terus diam aja.
tanpa memotret atau tanpa memoto, diam-diam pergi ke sana gitu. Tidak ada saya temukan gudang senjata itu. Kemudian ada juga di situ dikatakan apa itu pabrik air minum itu ada logo Yahudi. Memangnya logo Yahudi kenapa? Bukankah Yahudi itu manusia? Emang kenapa kalau ada logo Yahudi? Tapi tadi juga saya ke situ tidak ada logo Yahudi. Hanya warna biru gitu. Saya perhatikan semua tidak ada gitu. Kemudian dikatakan lagi di bawah masjid, di basement ada bunkers gitu. Saya tadi ke bawah juga tidak ada selain daripada kayu-kayu jati, ukir-ukiran dan apa namanya itu marmer ya. Nah, kalau begitu di mana kira-kira ditaruh Bapak ini gitu? Saya sudah coba kelilingi semua, tidak ada saya temukan yang mencurigakan. Lalu saya mau mengambil kesimpulan. Jangan-jangan masyarakat kita ini lebih senang yang hoax atau lebih senang menyebar informasi yang tidak benar. Oleh karena itu kepada pemerintah Republik Indonesia melalui media ini, melalui teman-teman juga, supaya percaya dengan apa yang dilihat, dengan apa yang disuting hari ini, bukan yang diedit. Kemudian saya juga mengingatkan kepada Gubernur dan Bupati Karawang ya, Indramayu ya, Indramayu, berikanlah pembangunan yang wajar. Tadi pagi saya hampir 5 km per jam ya, goyang-goyang begitu. Tetapi setelah di jalan luar biasa terpesonanya saya. Jadi ini adalah suatu gambaran yang tidak baik antara pemerintah dan pondok pesantren Bapak ini, di mana saya dengar bupati sini adalah perempuan. Oleh karena itu melalui forum ini saya ingatkan kepada bupati, bangunlah pondok pesantren itu, bangunlah jalan itu, supaya kelihatan nanti hasil daripada pendidikan yang 6.000, 7.000 orang itu. Jadi jangan lagi nanti ada persepsi atau ada nanti pesan, loh kok pemerintah memusuhi anak-anak, kok pemerintah memusuhi pondok pesantren gitu. Jadi dari semua pengalaman saya yang sudah melihat banyak pondok pesantren, bahkan sudah masuk ke pesantren ya Gus Durian, inilah yang terbaik yang pernah saya lihat. Inilah pondok pesantren yang paling bagus. Jadi tidak benar, hentikanlah itu, pergunakanlah informasi yang betul, yang sesuai dengan penglihatan kami dan juga penglihatan wartawan. Kalau ada yang curiga atau misalnya yang tidak percaya, datang sendiri. Saya rasa pasti dibuka di depan. Tapi saya lihat ini semuanya tidak ada gudang senjata dan tidak ada bunkers yang mengerikan itu. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia, pencinta tanah air, stoplah itu menyebar informasi bohong itu, karena informasi bohong itu tidak benar. Itulah kira-kira pesan saya, Pak. Semoga Bapak makin sukses. Terima kasih.